Shalom dan Horas, Amanginang dan saudaraku semuanya. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita hari ini. Doa dan harapan kami, semua kita dalam perlindungan dan dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Selasa 27 Januari 2026 tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia Tuhan semata. Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, John Newton adalah pencipta lagu Amazing Grace. Dia yang dulunya seorang yang tidak percaya kepada Yesus dan bahkan seorang pedagang budak yang sangat mendambakan kasih karunia. Setelah menemukan kasih karunia Tuhan, ia tidak pernah berhenti merasa takjub. Diawali pada tahun 1700-an, John Newton ikut berlayar bersama ayahnya di kapal dagang. Tak lama setelah ayahnya pensiun, Newton dipaksa untuk bertugas di kapal perang. Menghadapi kondisi yang tak tertahankan, ia membelot dan kemudian meminta dipindahkan ke kapal budak yang akan segera berlayar ke Afrika. Newton menguatkan dirinya terhadap perdagangan manusia dan akhirnya ia menjadi kapten kapal budaknya sendiri. Namun pada tanggal 10 Mei 1748 hidupnya berubah untuk selamanya. Kapalnya menghadapi badai dahsyat yang mengerikan. Tepat ketika kapal tampaknya akan tenggelam, Newton berseru dengan lantang, "Tuhan, kasihanilah kami." Luar biasa. John Newton mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa secara pribadi. Dia selamat dan malam itu di kabinnya ia sangat takjub dan heran akan belas kasih dan karunia Tuhan yang telah menyelamatkannya. Seiring dengan waktu ia pun meninggalkan perdagangan budak dan memasuki pelayanan Kristen. Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Kasih karunia Tuhan tidak hanya melimpah tetapi juga cuma-cuma. Di dalam kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, manusia menerima keselamatan secara cuma-cuma. Kita adalah manusia yang berdosa, yang terus hidup dan terkadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya kita layak untuk binasa. Tetapi kasih karunia Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia, melainkan pemberian Allah semata. Kasih karunia itu cuma-cuma hanya karena sang pemberi kasih karunia itu sendiri telah membayar harga dengan lunas. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, di tahun 2026 ini, itu semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik, namun kita harus berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai respon atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Sebagaimana yang dirasakan oleh Newton. Karena itu, mari kita resapi anugerah Allah yang menakjubkan, agar kita dapat menjadi pemberi anugerah bagi dunia yang mendambakan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Luar biasa kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kami yang selayaknya harus dihukum, tapi Kau selamatkan dan Kamu tebus dengan harga yang mahal dan lunas, bahkan dengan cuma-cuma. Kiranya itu terus merespon kami untuk melakukan yang berkenan kepadamu, sehingga kami pun pembawa anugerah dan kasih karunia Tuhan dimanapun kami berada. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kuasa kami, tapi benar-benar anugerah Tuhan semata
Kiranya itu terus tertanam dalam kehidupan kami, dari kehidupan anak-anak kami sepanjang dalam pertumbuhannya, di masa sekolah, masa kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Sehingga tidak ada yang menyombongkan diri, tapi terus untuk boleh mengingat semua hidup ini adalah anugerah dan kasih setia Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda yang terus berjuang untuk mendapatkan buah hati, Tuhan berkati. Keluarga-keluarga muda yang merasa hidup ini mungkin ada ketidakcocokan sampai akhirnya ingin memutuskan untuk bercerai, dalam nama Yesus kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin menghadapi operasi, bahkan mungkin menghadapi vonis-vonis dokter tentang sakit penyakit mereka. Tuhan menolong mereka, dan biarlah terus kasih karunia Tuhan mereka boleh rasakan. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, biarlah mereka terus menikmati berkat Tuhan. Kami terus berdoa bagi setiap orang tua kami yang sudah panjang umur, yang sudah uzur, kiranya hati mereka terus menyala-nyala, bersemangat menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mama Nginang dan saudaraku, jika Anda mengalami pergumulan tersendiri, bahkan ada sesuatu yang mau Anda katakan tentang renungan kita hari ini, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di renungan kita. Selamat pagi dan selamat menikmati kasih karunia Tuhan.